Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, sahabat terima yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021, kita kembali diajak untuk berada di sekeliling meja sabda untuk merenungkan sabda Tuhan. Dan tema yang coba saya tawarkan untuk renungan kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Dengan landasan sabda, bacaan Injil Ekaristi hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35 tentang pewartaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, dan dalam bentuk dua perumpamaan tentang biji sesawi dan yang kedua tentang ragi dalam adonan. Kembali ke tema kita, saya mengutip sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan renungan Injil hari ini. Pertanyaannya demikian: sikap batin macam apa atau sikap iman macam apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus terhadap kita semua yang menyebut diri sebagai murid Kristus demi kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang? Sikap batin macam apa? Dan jawaban yang diberikan oleh Sri Paus Fransiskus hanya satu kata dalam bahasa Spanyol. Dikatakan jawabannya adalah docilidad. Kata docilidad ini dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dalam banyak arti. Docilidad bisa berarti hati yang terbuka, hati yang lepas bebas, pasrah, bergantung penuh, dan membiarkan diri dibentuk dan dibimbing oleh Roh Allah. Itu sedikit penjelasan pemaknaan kata docilidad tadi. Dan Paus Fransiskus melanjutkan permenungannya bahwa bagi kita orang Kristiani, keterbukaan terhadap pekerjaan Allah, keterbukaan terhadap karya Allah adalah kekuatan, adalah landasan, adalah dasar supaya kerajaan Allah bisa bertumbuh dan berkembang. Paus Fransiskus kemudian melanjutkan permenungannya bahwa kalau kita kaitkan dengan kedua perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tidak jauh berbeda dengan keterbukaan tadi. Biji sesawi, sebuah biji yang sangat kecil di antara biji-bijian yang lain, tetapi justru karena keterbukaannya pada penyelenggaraan Allah, dia membiarkan diri dibentuk, dia membiarkan diri untuk bertumbuh, lalu tidak hanya bertumbuh, tidak hanya berkembang menjadi pohon yang rindang, tapi justru berefek, berguna bagi makhluk yang lain. Bahwa burung-burung bisa bersarang di atasnya dan bisa hidup di situ. Dan itulah makna kerajaan Allah, makna kita menjadi berkat bagi bertumbuh dan berkembangnya kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Paus Fransiskus melanjutkan permenungannya tentang ragi. Ragi pun ada dalam refleksi yang sama, bahwa supaya menjadi adonan yang baik dan kemudian menghasilkan roti yang baik dan bagus, memang tepung terigu harus disambung dengan ragi yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tepung terigu. Dan disitulah letak atau pemaknaan bahwa kerajaan Allah sama dengan ragi yang jumlahnya hanya kecil tetapi mampu membuat adonan menjadi baik, menjadi bagus, dan kemudian menghasilkan roti yang akan digunakan untuk banyak orang. Itulah pemaknaan kerajaan Allah. Dan kalau kita omong soal pemaknaan kerajaan Allah, itu sama dengan menjadi berkat. Ketika kita berbicara tentang menjadi berkat, itu tidak jauh berbeda, tidak terlepas dari soal aksi, soal tindakan, perbuatan, cara hidup kita yang berefek bagi orang lain menjadi berkat. Dengan itu kita pun tanpa kita sadari kita telah mewujudkan terpenuhinya kerajaan Allah. Dan yang kedua, dengan sikap, dengan tindakan dan perbuatan kita juga secara langsung tapi kadang tanpa kita sadari, dengan kita memiliki jiwa yang sedang bertumbuh. Dengan melakukan atau dengan mewujudkan kerajaan Allah, kita pun dengan sendirinya menumbuh kembangkan jiwa pribadi kita. Dan itu artinya
kita sedang mengupayakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Itulah tandanya menumbuhkan kerajaan Allah. Lalu yang kedua, cara menumbuhkan kerajaan Allah dengan menumbuhkan jiwa kita. Dengan cara menghidupi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara mewujudkan iman kita. Dan itulah makna menjadi berkat. Dan pada hari ini, Gereja Universal juga merayakan pesta Santo Yohakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Kita berdasarkan cerita sejarah, berdasarkan tradisi gereja, memang tidak dimuat di dalam kitab suci, tetapi ada di dalam beberapa buku, beberapa kitab apokrif. Santa Ana dan Santo Yohakim adalah orang tua Bunda Maria, Santa Perawan Maria, dan kita percaya bahwa mereka adalah saluran rahmat Allah. Mereka telah membiarkan dirinya menjadi berkat, karena melalui mereka hadir Santa Perawan Maria, dan dari Santa Perawan Maria lahirlah Kristus, Allah Putra Allah yang menjadi manusia. Dan di situ letak bagaimana kita menjadi berkat satu sama lain. Santa Ana dan Santo Yohakim menjadi berkat bagi seluruh umat manusia, dan kita pun dalam hidup kita sehari-hari mencoba berusaha dari keadaan kita belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikian kita juga mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera bagi bumi dan dunia kita. Dan di akhir permenungan ini, saya sekali lagi mengajak ibu bapa, saudara dan saudari, kita juga mengingat, mengenang, mendoakan damai abadi bagi jiwa-jiwa saudara-saudari, sanak keluarga kita yang meninggal karena COVID-19. Kita pun tidak lupa berdoa bagi sanak keluarga, sahabat, saudara, kenalan, dan atau siapapun yang sedang menderita COVID-19. Semoga Allah menganugerahkan rahmat untuk mereka dan rahmat kekuatan untuk kita semua. Berkat Allah tercurah melimpah atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.